Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Setiap bisnis, sekecil apapun, tetap butuh fondasi yang kuat. Tanpa dasar yang jelas, usaha yang dibangun mudah goyah di tengah jalan. Perkenalkan, saya Windy Pramudita Lestari. Dalam 5 menit ke depan, saya akan membahas hal-hal mendasar yang perlu dipahami sebelum memulai bisnis. Kita mulai dari hal yang paling sederhana. Apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan menjual barang ataupun jasa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Bisnis itu sebenarnya simple banget, intinya kita punya barang ataupun jasa, terus kita jual ke orang lain, lalu kita dapat uang dan untung. Atau misal, kamu bantuin teman ngedesain undangan, terus dibayar. Nah, itu udah termasuk bisnis. Jadi nggak perlu ribet mikirin istilah ekonomi dulu, cukup paham alurnya. Ada barang, jual, dan dapat uang. Selanjutnya, kenapa banyak orang ingin berbisnis? Banyak orang tertarik bisnis itu karena bisnis kasih kebebasan. Kebebasan yang nggak selalu didapat dari kerja kantoran. Pertama, atur waktu sendiri. Kerjaan bisa lebih fleksibel, bisa kerja sambil rebahan atau sambil nongkrong. Kedua, tambah penghasilan. Jadi penghasilan bisa nambah tanpa harus nunggu gajian bulanan. Dan yang ketiga, hobi bisa jadi uang. Kalau kamu suka masak, ada peluang untuk dapat uang lewat jual makanan. Atau kamu yang suka foto-foto, bisa banget buka jasa fotografi, dan lain sebagainya. Tapi, kalau masih bingung mulai dari mana, tenang aja. Ini beberapa contoh bisnis sederhana yang bisa kamu mulai hari ini juga. Misalnya, jual makanan atau minuman kekinian. Makanan atau minuman, kalau semisal customer udah suka atau tertarik sama produknya, peluang repeat order-nya itu lebih tinggi dibanding barang-barang seperti baju, celana, atau sejenisnya. Atau kalau nggak buka jasa desain buat konten medsos. Terus semisal kalau nggak mau restock barang, bisa reseller atau dropshipper, karena kita cuma ngejualin produk orang lain, nggak perlu restock barang. Dan contoh bisnis yang terakhir, handmade atau kerajinan. Barang handmade itu kadang unik ya, walaupun orang bisa niruin, tapi hasilnya tetap beda. Selanjutnya ada 4 langkah mudah dalam memulai bisnis. Langkah-langkah memulai bisnis itu nggak harus ribet. Pertama, pilih dulu produk atau jasa yang mau kamu jual. Yang kedua, pilih target pasarnya. Misal, anak kuliahan, ibu-ibu, atau komunitas tertentu. Intinya siapa sasaran utama yang bakal beli produk kamu. Yang ketiga, pilih strategi promosi. Jadi manfaatkan HP dan juga sosial media untuk mulai jualan. Dan yang terakhir, yang paling penting, yaitu mulai aja dulu sambil belajar dari prosesnya. Ingat, nggak ada bisnis yang langsung besar. Semua itu berawal dari langkah kecil. Dan promosi sekarang itu jauh lebih gampang. Kamu bisa pakai WhatsApp, TikTok, ataupun Instagram. Caranya yaitu dengan upload foto atau video. Diusahakan jangan ngeblur ya. Terus tambahin caption yang jelasin keunggulan produknya. Lalu share ke story atau grup. Jangan lupa kasih promo atau testimoni biar makin menarik. Promosinya itu kayak bercerita, bikin orang penasaran, lalu tertarik untuk beli. Tapi namanya juga proses ya, pasti ada tantangannya. Biasanya di awal itu suka sepi pembeli, bingung atur uang, atau malah mager dan gak konsisten. Tapi itu hal yang wajar, semua pebisnis pernah ngerasain. Yang penting kamu sadar bahwa itu cuma pas awal, dan kamu bisa naik lagi kalau tetap jalani dengan semangat. Selanjutnya, tips biar nggak gagal di tengah jalan. Biar nggak nyerah di tengah jalan, mulai dulu hal yang kamu suka. Kalau udah suka, biasanya tuh lebih semangat dan nggak gampang bosan. Kedua, konsisten jualan, meskipun hasil belum besar. Dan yang ketiga, jangan takut salah. Belajar dari kesalahan itu penting. Dan yang terakhir, jangan ragu tanya ke orang yang udah lebih dulu terjun ke dunia bisnis. Bisa dari teman, YouTube, atau mentor lokal. Terakhir, saya cuma mau bilang, kamu nggak perlu nunggu siap untuk mulai. Mulai dari kecil, dari yang kamu bisa, dan dari HP yang kamu pakai sekarang. Pelan-pelan aja, tapi terus jalan. Nanti kamu akan lihat sendiri pertumbuhannya.
Semoga setelah ini teman-teman jadi lebih semangat untuk coba mulai bisnis walaupun kecil-kecilan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.